Nova Putra Liano, ada teman saya Wildan Obit Waluyo, ada Muhammad Haidar Saputra, dan ada saudara Imanuddin. Di sini kelompok saya membuat aplikasi belajar coding, di mana nanti ada 2 sesi, yaitu pembahasan tentang Figma dan juga pembahasan tentang source kodenya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Figma yang akan dijelaskan oleh saudara Haidar Saputra, dan nanti juga akan dilanjutkan oleh Wildan Obit Waluyo yang akan menjelaskan tentang source kodenya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini ada desain belajar coding. Aplikasi ini dirancang sebagai media pembelajaran pemrograman yang dilengkapi dengan latihan soal dan evaluasi secara bertahap berdasarkan level kesulitan. Di sini ada halaman login. Pada halaman ini pengguna diminta masukin email dan password untuk memasuki aplikasi. Tampilannya dibuat sederhana dengan ilustrasi bertema coding dengan agar lebih menarik secara visual. Input file berbentuk Word untuk memberikan kesan modern dan nyaman digunakan. Setelah login, pengguna akan memasuki halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini terdiri dari 4 tampilan. Yang pertama ada profil pengguna, tes pembelajaran, riwayat belajar, skor belajar, dan ada tombol buat keluar. Di sini juga ada kata-kata halo pengguna, terdapat sapaan untuk memberikan sentuhan personal. Setelah klik profil pengguna, maka akan muncul halaman seperti ini. Ini untuk melengkapi profil pengguna. Sini bisa menuliskan nama lengkap, email, password baru, lalu simpan perubahan atau reset password ke default. Selanjutnya di sini ada halaman level, di mana ada level isi buat pemula, medium, menengah, dan hard untuk yang mahir. Jadi ketika klik pemula ini, isi akan menampilkan ke halaman ini, ke halaman soal bagian pemula. Di level pemula ini, pengguna tinggal memilih salah satu jawaban yang benar dari 4 pilihan yang tersedia. Lalu ada klik tombol kirim jawaban. Lalu kita lari ke level medium. Level medium ini jenis soalnya menyediakan short answer question. Pengguna diminta mengetik jawaban langsung di dalam kolom yang disediakan. Contoh soal yang ditampilkan berupa output kode Java sederhana. Jadi ada tombol kirim jawaban, dan ada yang terakhir ada di level yang hard. Untuk level hard ini soal bersifat esai atau jawaban panjang. Pengguna harus menuliskan jawaban dalam teks area yang lebih besar karena pertanyaan yang diberikan biasanya membutuhkan konsep. Tampilannya tetap dibuat bersih dan minimalis agar pengguna fokus pada isi jawabannya. Di sini ada halaman teori quiz. Pada halaman ini ditampilkan informasi seperti level yang digunakan. Di sini saya menaruh level medium, skornya 4/5. Mungkin sampai sini penjelasan UI-nya. Mungkin akan dilanjutkan untuk pembahasan kodenya oleh rekan saya itu Wildan. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin kita langsung saja beralih ke kodenya. Udah terlihat belum, no? Oke, sudah, lanjutkan. Hah? Sudah terlihat. Lanjutkan. Oke. Ini adalah bagian contoh dari kode aplikasinya. Di sini di app kita bisa melihat ada manifest, ada Java. Terus di dalam folder Java di sini ada syntax
sampelnya. Nah, terus tujuan aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna awam mempelajari konsep dasar coding pemrograman secara bertahap, interaktif dan menyenangkan melalui perangkat Android. Karena biasanya kalau kita belajar coding itu harus pakai laptop, dan komputer. Mungkin di suatu hari nanti kita udah bisa mulai belajar coding melalui HP. Nah, fitur utamanya di sini ada edit profile. Pengguna bisa mengatur profil dan informasi pribadi seperti nama, lalu foto profil, dan preferensi akun. Nah, di sini kodenya bisa terlihat. Bisa ganti nama kita, foto profil, dan preferensi akunnya ataupun passwordnya. Terus dilanjut ada quiz-quiznya. Di sini di kelas activity biasanya di kelas activity-nya itu terbagi ke beberapa quiz seperti esai. Di esai biasanya di sini ada pilihan ganda karena lebih mudah dan lebih gampang untuk pertama kali. Lanjut ada medium. Di medium quiz ini jawabannya biasanya memakai drag and drop, menyusun kode secara visual. Jadi kodenya itu ditarik dan ditempatkan di kotak tersebut. Lalu di hard kita menggunakan esai. Di sini kodenya diketik tanpa bantuan atau tanpa pilihan ganda, jadi agak sedikit sulit. Lanjut ada menu skor. Di skor ini kita bisa melihat berapa sih perkembangan kita, berapa sih nilai kita, udah berapa sih yang betul, udah berapa sih yang salah. Di skor quiz ini ada riwayat pembelajarannya juga tercatat, lalu proses belajar berdasarkan materi atau kelas yang telah diselesaikan sebelumnya. Nah, tiap kelasnya ini bertingkat ya untuk level kesulitannya dari pemula, menengah, dan mahir. Setiap level berisi modul teori dan kuis yang terkait. Nah, untuk materi pembelajaran coding ini fokus dalam bahasa Java karena mencangkup seperti variabel, tipe data, boolean, terus struktur kontrol kayak if atau loop, lalu fungsi atau metode, OP dasar, dan sebagainya. Nah, untuk desainnya sendiri kita pakai user friendly. Sebentar. Untuk desainnya sendiri kita pakai user friendly, antarmuka, intuitif, mudah dinavigasi, dan juga gampang. Bisa kita lihat di sini seperti yang udah tadi teman saya jelasin. Terus saya pakai desain ini karena gaul di zaman sekarang dan modern, menggunakan plat warna cerah dan menarik untuk menarik minat para pengguna mudanya. Ini contoh activity hard quiznya, atau ini activity kelasnya, bisa kita lihat. Nah, ini juga responsif terhadap berbagai ukuran layar Android, jadi bisa disesuaikan langsung di handphonenya masing-masing. Terus teknologi yang digunakan tuh apa aja sih? Kalau dari platformnya kita pakai Android, khusus Android. Terus IDE-nya kita pakai Android Studio, sama bahasa pemrogramannya kita pakai Java. Kalau untuk arsitekturnya sendiri bisa menggunakan MFC atau Activity Based sederhana untuk pemula.
Dan penyimpanannya ini kita menggunakan lokal atau shared preference, kita pakai SQLite untuk score, riwayat, dan file. Cuman karena ini benar-benar lokal dan offline, bisa offline dan bisa offline, kita mengembangkannya offline karena nggak semuanya nanti punya internet bisa akses, jadi kita buat yang versi offline. Lalu untuk pembahasannya sendiri saya pakai PHP natif karena kita seperti memasak nasi goreng langsung di wajan. Karena kalau pakai Laravel itu saya pakai rice cooker otomatis, jadi ini benar-benar step by step dari awal sampai akhir. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Untuk